Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Madrasah Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang cara mengatasi sesak napas, tenggorokan mengganjal, dan kepala keleyangan ya akibat sensasi dari asam lambung ya. Jadi memang sensasi-sensasi tersebut ya sangat mengganggu ya, sangat bikin tubuh kita nggak nyaman. Dari yang namanya sesak napas itu pasti bikin gak nyaman banget lah ya. Pemikiran pasti udah kacau ya kemana-mana. Terus tenggorokan mengganjal itu sangat membuat kita nggak nyaman dari makan kita ya, dari cara pernapasan kita juga sangat terganggu ya kalau misalkan tenggorokan yang mengganjal ya. Terus kepala keleyangan ya, itu waktu dulu saya udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan kepala itu udah keleyangan ya, udah paling bisanya cuma berbaring doang itu kalau misalkan kepala udah keleyangan kayak gitu ya. Jadi memang udah nggak nyaman banget lah, badan kerasa goyang kayak di atas kapal ya. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan ini ya, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe nih ya, dan jika video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Biar channel ini bisa lebih berkembang, dan pastinya saya juga bisa lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru tentang seputar kesehatan lambung, GERD, anxiety, psikomatis. Karena subscribe itu gratis teman-teman. Subscribe itu hanya sebagai tanda dukungan ya terhadap channel saya biar bisa lebih berkembang ya, sama sekali tidak dipungut biaya ya, gratis. Oke, jika teman-teman sudah mensubscribe-nya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikannya dibalas sama Allah Ta'ala, amin. Jadi sensasi-sensasi tersebut ya memang sangat tidak nyaman ya, sangat yang paling tidak nyaman lah pokoknya, dada sesak gitu ya. Apalagi kalau mau tidur gitu ya, sesak napas itu pasti udah nggak bakalan bisa tidur ya. Terus tenggorokan mengganjal itu dari sesaknya napas ya, karena tenggorokan mengganjal itu sangat mengganggu juga ya, mengganggu pernapasan kita ya. Terus kepala keleyangan, jangankan mau jalan ya, sedang duduk ataupun sedang tiduran itu udah pasti badan kayak lagi di atas perahu ya, goyang-goyang ya. Itu pasti nggak nyaman banget, dan saya juga pernah merasakan hal-hal tersebut. Jadi cara mengatasinya itu ya, yang pertama banyakin minum air hangat ya, banyakin minum air hangat. Terus yang pastinya kontrol pola pikir juga ya, tetap jaga 3P dengan baik, pola makan, pola pikir, pola hidup sehat ya, itu harus tetap dijaga dengan baik. Ini untuk mengantisipasi yang dada sesak gitu ya. Terus kalau tenggorokan mengganjal, minum air hangat ya, banyakin minum air hangat. Terus latihan pernapasan juga ya, diafragma, biar karena latihan pernapasan ini sangat penting ya, sangat penting. Selain untuk mengatur napas kita, terus biar oksigen itu yang ada di otak kita, jadi otak kita ini memang kekurangan oksigen, makanya suka keleyangan. Jadi ya diafragma ini, latihan pernapasan ini sangat bagus untuk menambah gitu ya, menambah oksigen. Karena pola pikir anxiety ini sangat sangat kacau, jadinya bekerja keras si otak ini ya, terus-terusan berpikir aja, nggak ada rileksnya. Jadi otak kita itu terus-terusan bekerja, nggak seperti biasa, nggak seperti normal gitu. Kalau misalkan otak normal ya biasa aja gitu, oksigen yang dibutuhkan itu juga mencukupi. Sedangkan orang-orang anxiety psikomatis ini pemikirannya terus-terusan setiap hari, nggak ada berhenti, nggak ada istirahat, nggak ada rileksnya gitu ya, terus saja. Jadi kebutuhan oksigen yang masuk ke otak ini tidak mencukupi cara kerja si otak kita ini, jadinya suka kelayangan kepala ya, pusing karena kekurangan oksigen yang masuk dari tubuh kita ke otak ya. Nah, dan cara melatih pernapasan itu, caranya yang pertama ya, jadi si tubuh kita itu posisikan untuk bersandar ya di sofa, entah di tembok ya, yang penting kita bersandar, dan tarik napas dari hidung ya sampai
perut kita ini terasa, pokoknya kempes lah si perut kita ini terasa penuh gitu ya, terasa penuh sama udara sampai, pokoknya sampai full lah ya. Nah, setelah itu kita tahan selama 3 sampai 5 detik ya, kita tahan ya, terus kita keluarkan dari mulut ya, kita keluarkan dari mulut secara pelan-pelan gitu ya. Nah, ulangi hal-hal tersebut itu berulang-ulang sampai kepala kita itu terasa pusing. Kalau misalkan kepala kita itu udah terasa pusing, itu dihentikan ya. Jadi bukan olahraga ya, latihan pernapasan ini sangat bagus ya untuk mengatur pernapasan kita juga ya, dari tenggorokan, karena tenggorokan ini ya asalnya dari asam lambung yang naik ini ya, asam lambung yang naik hingga melukai kerongkongan ya, jadi mengganjal gitu ya, teriritasi. Jadi latihan pernapasan ini sangat bagus ya, sangat bagus untuk ya mengatur nafas kita ya, sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita ya, untuk bagus juga untuk paru-paru ya. Jadi diafragma ini sangat bagus untuk kesehatan lambung kita. Jadi terus sering-sering melatih pernapasan ya, yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi kita itu tarik nafas dari hidung ya, selama pokoknya sampai penuh banget ya, sampai penuh, sampai full lah ya, sampai full. Kita tahan selama 3 sampai 5 detik ya, kita tahan. Terus kalau misalkan sudah kita sudah tahan selama 3 sampai 5 detik, itu kita keluarkan dari mulut secara pelan-pelan ya, secara pelan-pelan aja ya. Nanti juga akan relax lagi ya, pemikiran kita akan tenang lagi ya. Terus aja kita ulang-ulang setiap hari itu ya, setiap hari harus kita lakukan ya, agar kebutuhan oksigen yang ada di otak kita itu tercukupi, jadinya enggak kelayangan lagi ya, selain banyak pikiran ya, yang seperti tadi saya sebutkan. Jadi karena terus-terusan berpikir suatu kali, jadi kekurangan oksigen yang masuk ke otak kita tidak mencukupi ya. Oke, mungkin untuk penjelasan di video kali ini semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Cukup sekian dulu ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.